Ada hubungan yang tidak benar-benar berakhir. Mereka masih bersama, masih saling menyapa setiap hari, masih menjalani kebiasaan yang sama seperti dulu. Dari luar, semuanya terlihat normal. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata perpisahan, tidak ada tanda bahwa sesuatu sedang berubah. Namun perlahan ada suasana yang berbeda. Obrolan yang dulu terasa hidup, kini sering berhenti lebih cepat. Jawaban menjadi singkat. Tawa masih ada, tapi tidak lagi sehangat sebelumnya. Bukan karena tidak peduli, hanya saja ada jarak yang mulai muncul tanpa disadari. Awalnya sangat kecil, hampir tidak terasa. Mungkin dimulai dari pesan yang tidak lagi ditunggu-tunggu, atau perhatian yang dulu spontan, sekarang terasa sekadar kebiasaan. Kalian masih duduk bersama, masih berjalan berdampingan, tapi masing-masing seperti membawa pikirannya sendiri. Dan anehnya, tidak ada yang benar-benar salah. Karena perubahan perasaan jarang datang dengan suara keras. Ia datang diam-diam, masuk lewat rutinitas yang sama setiap hari. Banyak orang pernah berada di fase ini, saat hubungan masih berjalan, tapi rasa di dalamnya mulai berubah arah. Bukan hilang sekaligus, melainkan memudar pelan, hampir tidak terlihat. Di titik ini, seseorang biasanya mulai bertanya dalam hati, kenapa semuanya terasa biasa saja, padahal dulu begitu istimewa? Namun, pertanyaan itu sering disimpan sendiri, karena takut jika diucapkan, justru mengubah semuanya menjadi nyata. Seiring waktu, perubahan itu semakin terasa, meski tetap sulit dijelaskan. Bukan karena dia pergi, dia masih ada, masih menemani, masih berada di tempat yang sama. Tapi kehadirannya tidak lagi memberi rasa yang dulu. Dulu, hal kecil saja bisa jadi bahan cerita panjang. Sekarang, bahkan cerita penting terasa seperti lewat begitu saja. Dulu saling mencari, sekarang lebih sering saling menunggu siapa yang memulai duluan. Dan tanpa sadar, hubungan mulai dipenuhi jeda-jeda sunyi. Bukan sunyi yang nyaman, melainkan sunyi yang membuat seseorang berpikir terlalu banyak. Kadang, seseorang mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara dia mendengarkan yang tidak lagi fokus. Respon yang terasa sekadar cukup. Atau perhatian yang hadir, tapi tanpa kehangatan. Tidak ada kata berubah. Tidak ada pengakuan apapun. Namun, hati bisa merasakan sesuatu yang tidak lagi sama. Di fase ini, banyak orang memilih berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tetap bercanda, tetap tersenyum, tetap menjalani hari seperti biasa. Karena mengakui perubahan terasa lebih menakutkan daripada mengabaikannya. Padahal jauh di dalam hati, mulai muncul pertanyaan pelan, apakah dia masih mencintaiku seperti dulu? Atau hanya masih bertahan karena sudah terlalu lama bersama? Dan pertanyaan itu sering datang saat malam lebih sepi, saat tidak ada distraksi, saat hati mulai jujur pada apa yang sebenarnya dirasakan. Di titik ini, perasaan menjadi semakin membingungkan. Karena tidak ada kejadian besar yang bisa disalahkan. Tidak ada satu momen yang jelas kapan semuanya berubah. Hanya hari-hari biasa yang perlahan terasa berbeda. Seseorang mulai menyadari yang dirindukan bukan sosoknya yang sekarang, melainkan versi hubungan yang dulu pernah ada. Dulu merasa diprioritaskan. Sekarang lebih sering merasa sekadar ada. Dulu kehadiran terasa menenangkan. Sekarang justru kadang terasa sepi, meski duduk bersebelahan. Dan perasaan seperti ini sulit diceritakan kepada siapapun. Karena dari luar, hubungan itu masih utuh. Masih terlihat baik-baik saja. Orang lain mungkin berkata, bukankah kalian masih bersama? Padahal yang berubah bukan statusnya. Yang berubah adalah rasa di dalamnya. Ada yang mulai berusaha lebih keras. Lebih banyak mengalah. Lebih sering memulai percakapan. Berharap kehangatan lama bisa kembali. Namun semakin dipaksakan, kadang justru terasa semakin jauh. Bukan karena kurang cinta, tapi karena perasaan tidak selalu bisa kembali hanya dengan usaha satu arah. Dan disinilah seseorang mulai memahami hal yang tidak mudah diterima, bahwa kebersamaan tidak selalu berarti kedekatan hati masih sama. Perlahan, seseorang mulai berhenti menyalahkan keadaan. Bukan lagi bertanya siapa yang berubah lebih dulu, bukan juga mencari siapa yang kurang berusaha. Karena semakin dipikirkan, semakin terasa bahwa perubahan ini terjadi tanpa rencana. Perasaan memang tidak selalu hilang karena kesalahan. Kadang ia hanya lelah, tanpa pernah sempat dijelaskan. Ada pasangan yang tetap berjalan bersama, namun hatinya sudah tidak berjalan di arah yang sama. Mereka masih saling peduli, masih saling menjaga. Tapi kehangatan yang dulu hadir secara alami, kini terasa seperti harus diusahakan. Dan di titik inilah muncul kesadaran yang pelan tapi dalam, bahwa cinta bukan hanya tentang bertahan lama, melainkan tentang tetap saling merasa. Ketika salah satunya mulai kehilangan rasa itu, hubungan tidak langsung hancur, namun perlahan menjadi ruang yang terasa asing. Banyak orang mencoba mengembalikan semuanya seperti awal, mengulang kebiasaan lama,
mencari lagi momen-momen yang dulu pernah membuat bahagia. Namun, waktu tidak pernah benar-benar berjalan mundur. Kadang yang bisa dilakukan hanyalah memahami bahwa perasaan manusia bisa berubah tanpa niat meninggalkan. Dan pemahaman itu sering terasa menohok, karena akhirnya seseorang sadar dia masih bersamamu, tapi hatinya mungkin sudah tidak tinggal di tempat yang sama. Di fase ini, seseorang biasanya mulai belajar menerima sesuatu yang sebelumnya ingin dihindari, bahwa tidak semua perubahan harus dilawan. Ada hal-hal dalam hubungan yang tidak bisa dipaksa kembali seperti semula. Bukan karena kurang berharga, bukan karena cinta itu palsu sejak awal, melainkan karena manusia dan perasaannya memang terus bergerak. Kadang dua orang tetap bertahan, bukan karena semuanya masih sama, tetapi karena pernah ada masa yang begitu berarti. Dan itu tidak salah, sebab setiap hubungan pernah memiliki waktunya sendiri untuk hangat, untuk dekat, dan untuk saling memahami tanpa banyak kata. Namun, kedewasaan sering datang saat seseorang mulai jujur pada apa yang dirasakan. Bukan memaksa bahagia, bukan juga menutup mata terhadap jarak yang semakin nyata, melainkan menerima bahwa rasa bisa berubah, dan perubahan itu bukan selalu kegagalan. Ada hubungan yang mengajarkan tentang memiliki. Ada juga yang mengajarkan tentang melepaskan perlahan di dalam hati, bahkan sebelum benar-benar berpisah. Karena pada akhirnya, yang paling menyakitkan bukan saat seseorang pergi, melainkan saat dia masih ada, tapi kehangatannya sudah tidak lagi terasa. Dan mungkin memahami hal itu adalah cara paling tenang untuk tetap menghargai sebuah hubungan, tanpa harus membenci kenangannya. Sebab terkadang, bersama tidak selalu berarti masih saling sampai di hati yang sama.